Jauhnya pada senyawa NH3 dan BF3. Nah, ini pasangan elektron ini dimiliki oleh N. Jadi ini bersifat basa, yang ini bersifat asam. Coba diingat-ingat. Jadi mana yang asam, mana yang basa, menurut Lewis yang mempunyai pasangan elektron atau nanti sebagai donor pasangan elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Pagi ini kita akan belajar asam basa, materi kimia kelas 11 semester 2. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep asam basa. Nah, apa itu asam basa? Akan kita pelajari setelah ini. Di konsep asam basa kali ini kita pada KD 3.10, yakni menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Apa itu asam basa? Nah, asam basa sendiri adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum dan ditemukan di sekitar kita. Jadi banyak sekali zat-zat asam basa yang ada di sekitar kita. Ada beberapa contoh senyawa asam yang ada di sekitar kita. Contohnya ada cuka, ada asam sitrum yang terdapat dalam buah jeruk, dan juga ada asam lambung. Ini yang tergolong asam. Sedangkan kapur sirih, soda api, sabun itu juga termasuk golongan basa. Asam dan basa memiliki sifat yang berbeda, mempunyai sifat yang beda antara asam dan basa. Pada mulanya, untuk mengenali asam dan basa, jadi dengan cara merasakannya atau mencicipinya, di mana asam ini kalau dicicipi dirasakan akan terasa masam. Sedangkan basa ketika dirasa akan terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun secara umum zat-zat asam maupun basa ini bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi, sehingga sangat berbahaya untuk zat-zat tertentu ini untuk diuji atau dikenali sifatnya dengan cara merasakannya. Contohnya air aki. Nah, ini tidak mungkin kita merasakan air aki. Nah, konsep asam basa. Konsep dasar mengenai asam basa yang pertama, asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan bersifat korosif, pemerusak. Yang kedua, basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, melarutkan lemak, dan bersifat kaustik atau licin. Ini adalah awal konsep tentang asam basa. Nah, selanjutnya pada perkembangannya ada beberapa ilmuwan yang menyusun tentang konsep asam basa ini dalam sebuah teori yang diantaranya yang pertama adalah Lavoisier, yakni yang menyatakan zat yang menyebabkan sifat asam adalah oksigen. Selanjutnya Sir Hadevi yang menyebabkan sifat asam adalah hidrogen. Nah, ada ilmuwan lagi, satu lagi Gay-Lussac, asam dan basa adalah zat yang saling menetralkan satu sama lain. Nah, karena ini masih berupa konsep, selanjutnya para ilmuwan lain ini menyusun teori asam basa, dan teori-teori ini yang paling logis dan diterima sampai hari ini. Yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Yang pertama kali konsep asam basa yang merumuskan dalam bentuk teori selanjutnya adalah Bronsted-Lowry. Terakhir adalah teori asam basa Lewis. Selanjutnya nanti akan kita bahas satu persatu. Nah,
untuk teori asam basa Arrhenius. Nah, teori asam Arrhenius menyatakan pembawa sifat asam adalah ion H+. Dan asam melepas ion H+ dalam air. Reaksi ionisasi asam dalam air bisa kita lihat di sini. Ini misalnya HXA, ini akan menjadi sejumlah ion H+ atau XH+, dan A dengan muatan tertentu X-. Dan ini sebagai valensi asam, jumlah asamnya, ini sisa asamnya. Atau lebih detailnya ini. Pada asam klorida, tadi dikatakan asam membawa sifat asam adalah ion H+ atau melepas ion H+ dalam air. Jadi HCl kita lihat menghasilkan H+ dan Cl-. Ini ada ion H+. Ini buktinya kalau HCl ini bersifat asam. Atau pada H2S. Nah, ini menghasilkan 2H+. Ada H+-nya jumlahnya ada 2. Ini S ada 2, ini semacam ini. Nah, menurut Arrhenius juga ini mengelompokkan bahwa ada asam monovalen dengan asam dengan satu valensi. Ini misalnya seperti ini HCl tadi hanya cuma ada satu, ini termasuk asam monovalen. Ada juga asam polivalen, banyak valensi asam atau hanya lebih dari satu. Kalau ada dua seperti H2SO4 yang disebut divalen, 3,4 trivalen. Selanjutnya teori basa menurut Arrhenius. Jadi kalau asam tadi yang melepas ion ion H+, sedangkan basa adalah ion OH- dan basa melepas ion OH- dalam air. Jadi melepaskan ion OH-. Reaksi ionisasi basa dalam air bisa dilihat semacam ini. BOH dihasilkan OH-. Ini. Contoh realnya pada senyawa adalah NaOH. Jadi dihasilkan Na+ dan OH-. Dan OH- ini menunjukkan sifat basa. Nah, ini buktinya NaOH bersifat basa. Nah, ini dalam air menghasilkan OH-. Ini magnesium hidroksida, MgOH 2 kali. Jadi ada sejumlah ada 2 ion OH- di sini, ini valensinya. Nah, pada teori asam basa Arrhenius ini dapat disimpulkan. Yang pertama, teori asam Arrhenius merupakan teori asam basa yang pertama kali yang dapat diterima. Nah, kekurangannya asam basa Arrhenius yang pertama hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila suatu zat dilarutkan dalam air. Jadi untuk menentukan sifat asam atau basa itu jika larutan tersebut dimasukkan dalam air. Ketika tidak dimasukkan dalam air, nah ini tidak bisa mengenali ini larutan asam ataupun larutan basa. Ini kekurangan dari teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat basa amoniak dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH-, namun menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, ini sama. Yang selanjutnya adalah kekuatan asam dan basa menurut teori Arrhenius. Didasarkan pada H+ dan OH-. Nah, dikatakan asam kuat bila memiliki konsentrasi H+ yang besar. Sedangkan asam lemah ini memiliki konsentrasi H+ yang kecil. Begitu juga dengan basa kuat dan basa lemah. Jika konsentrasi OH-nya itu besar, berarti ini adalah basa kuat. Jika konsentrasinya OH- kecil, berarti ini basa lemah. Teori selanjutnya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ini ilmuwan yang namanya Johannes N. Bronsted dan Thomas Lowry mengembangkan teori asam basa pada tahun 1923. Menurut Bronsted-Lowry, asam dan basa hanya terionisasi dalam air karena air menarik ion H+ sehingga membentuk ion hidronium, dan air melepas ion H+ sehingga membentuk ion hidroksida. Coba perhatikan di sini. Jadi ini asam karena bersifat asam, HCl ini bersifat asam karena hanya ditarik oleh H2O menjadi H3O+. Dan itu dia. Kenapa HCl? Karena hanya ditarik oleh
air. Sedangkan basa melepas H+ membentuk, jadi kalau air melepas ion H+, nah, tadi menarik, kalau ini melepas H+ sehingga membentuk ion hidroksida semacam ini. Nah, untuk teori asam basa Bronsted-Lowry ini disimpulkan asam adalah spesies atau zat yang merupakan donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton atau H+. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam yang telah melepaskan satu proton akan membentuk spesies atau zat yang disebut basa konjugasi. Jadi ini asam, ini yang melepas proton, ini yang disebut basa konjugasi. Jadi yang kehilangan satu atom, satu ion H+. Dan ini yang kehilangan, ini namanya konjugasi pasangannya. Ini melepas tadi. Sedangkan basa tadi kan menerima proton. Nah, yang kelebihan, nah zat yang kelebihan H+ atau bertambah H+, nah ini dinamakan asam konjugasi. Kelebihan dari asam basa Bronsted-Lowry. Yang pertama, dapat menjelaskan sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air, bahkan tanpa pelarut. Jadi bisa dikenali ini bersifat asam atau bersifat basa tanpa harus dilarutkan di dalam air, seperti pada teori asam basa Arrhenius. Nah, kita lihat ini NH3, ini HCl. Untuk menentukan mana yang asam, mana yang basa, kita lihat siapa yang sebagai akseptor, sebagai donornya siapa. Nah, di sini HCl ini sebagai donor proton. Nah, donor, NH3 ini sebagai akseptor. Nah, ini makanya ini sebagai asam, ini sebagai basa. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah Cl-nya, ini konjugasinya, ini bersifat basa, ini konjugasi dari HCl, ini adalah konjugasi dari NH3. Begitu juga dengan HNO3 dan H2SO4. Ini bisa dilihat. Asam sulfat atau H2SO4 ini sebagai donor proton, HNO3 sebagai akseptor H+. Nah, ini bisa dilihat. Ini sebagai konjugasi dari H2SO4, terus asam ini H2NO3+, ini sebagai akseptor, sebagai asam konjugasi. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam basa kation dan anion. Nah, ini sebagai asam, ini sebagai basa, ini konjugasinya sebagai ini. Yang ketiga, dapat menjelaskan zat yang bersifat amphoter atau amfiprotik, dapat berupa asam atau basa. Contoh, air ini dapat bersifat asam atau bersifat basa. Kalau kita perhatikan dua reaksi di atas, ini di sini air sebagai basa dan bawahnya air sebagai asam. Kita lihat kenapa ini sebagai basa, karena di sini menarik proton H+, menarik ion H+ dari NH3 sehingga membentuk H3O, ini sebagai asam konjugasi. Jadi karena ini sebagai asam, ini sebagai basa. Selanjutnya ini HCO3- ini menarik H+ dari H2O, makanya di sini sebagai asam, ini sebagai basa konjugasi, ini sebagai asam konjugasi dari HCO3-. Nah, kelemahan teori asam basa Bronsted-Lowry adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Nah, kekuatan asam basa menurut teori Bronsted-Lowry didasarkan pada kemampuan zat melepas dan menarik proton. Asam kuat dapat mudah melepas proton, asam lemah sukar melepas proton. Basa mudah menarik proton, basa lemah sukar menarik proton. Kekuatan asam berbanding terbalik dengan kekuatan basa konjugasinya. Sedangkan kekuatan basa berbanding terbalik dengan kekuatan asam konjugasinya. Kekuatan asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry bersifat relatif. Yang pertama,
Jika dua larutan asam berbeda dicampurkan dengan suatu larutan basa secara terpisah, misalnya pada asam 1 basa bersifat lemah, pada asam 2 basa bersifat kuat, maka asam 2 lebih kuat daripada asam yang pertama. Yang kedua, jika larutan basa berbeda dicampurkan dengan suatu asam secara terpisah, basa 1 asam bersifat lemah, basa 2 asam bersifat kuat, maka basa 2 lebih kuat dari basa 1. Nah, selanjutnya teori asam basa yang ketiga, yakni teori asam basa Lewis. Yakni Gilbert and Lewis mengembangkan teori asam basa tahun 1923. Menurut Lewis, transfer proton terjadi karena adanya pasangan elektron bebas pada basa yang kemudian akan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan proton tersebut. Nah, pada teori asam basa Lewis ini disebutkan asam adalah spesies atau zat akseptor pasangan elektron, penerima pasangan elektron. Pada basa adalah spesies atau donor pasangan elektron. Jadi yang memberi. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada pasangan elektron yang berwarna biru di sini antara N dan O. Jadi ini N, pasangan elektron ini berasal dari N, jadi N-nya ini bersifat basa, ini bersifat asam. Begitu juga pada H2SO4. Mana yang sebagai asam, mana yang sebagai basa? Sebagai asam adalah basa sebagai S yang mendonor, yang mempunyai pasangan elektron. Ini adalah bersifat basa. Yang menerima, yang nunut atau nebeng ini yang bersifat asam. Atau juga HClO4. Nah, O di sini yang bersifat asam. Nah, lebih jelasnya kita lihat tampilan berikut. Nah, ini lebih jelas. Ini pembentukan NH4+. Di sini ada ion H+, ada ion N pada NH3 di sini. Nah, ini prosesnya. Nah, ini yang mempunyai, ini sebagai basanya, ini sebagai asamnya. Dan ini sebagai donornya, ini akseptornya, penerimanya, sehingga terbentuk semacam ini. Contohnya pada senyawa NH3 dan BF3. Nah, ini pasangan elektron ini dimiliki oleh N. Jadi ini bersifat basa, yang ini bersifat asam. Coba diingat-ingat. Jadi mana yang asam, mana yang basa, menurut Lewis yang mempunyai pasangan elektron atau nanti sebagai donor pasangan elektron. Kita lihat yang selanjutnya adalah CaO. CaO, CO2. Nah, ini yang punya pasangan elektron, ini yang nebeng. Nah, ini berarti sebagai basanya, ini sebagai asamnya. Selanjutnya pada ini H2O, ini CO2. Ini proses pembentukannya. Jadi ini sebagai asam, ini sebagai basa. Ini juga sama. Oke. Kelebihan dari teori asam basa Lewis. Yang pertama dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Dapat menjelaskan sifat asam basa oksida asam dan oksida basa. Yang ketiga dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa organik seperti protein dan DNA. Kekurangan teori asam basa Lewis yang pertama hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat atau ion yang mencapai kaidah oktet. Yang kedua hanya dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa kovalen. Itu tadi pembahasan tentang konsep asam basa. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal materi-materi terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.